Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 1 dari mata kuliah entrepreneurship akan menjelaskan bisnis kami yang bernama Korado yang bergerak dalam bidang makanan khas Korea. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rizky Nur Rahman, kemudian ada Bayu Adi Rahmat, kemudian ada Agustin Nurani, ada Mutiara Sanda Clarissa, dan ada Hamidah Komariah. Yang pertama saya akan membacakan bisnis background ataupun overview dari Korado sendiri. Sebagaimana diketahui, saat ini serbuan industri Korea atau Korean Wave, baik itu dalam dunia fashion, perfilman, ataupun makanan sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia, baik itu dari usia muda hingga tua dan dari segala gender. Kegandrungan itu pun akhirnya merambah pula sampai ke kuliner khasnya, apalagi jajanan khas Korea seperti tteokbokki dan raboki. Disenanginya hal dalam berbau Korea ini diperkirakan akan terus merambah dan tidak akan redup dalam waktu yang cepat. Hal tersebutlah yang menjadi alasan dibukanya sebuah usaha Korea yang dinamakan Korado. Sebenarnya saat ini telah banyak kita temui usaha yang bertemakan makanan khas Korea, tetapi dengan harga yang cukup mahal dan dalam porsi yang sedikit. Maka dari itu kami akan membuat Korado ini dalam porsi yang beragam dan harga yang terjangkau dengan kualitas bisa bersaing. Yang kedua, saya akan membacakan visi misinya. Visinya dapat menjadi mini usaha dan memenuhi ataupun memuaskan rasa penasaran serta keingintahuan akan cita rasa makanan khas Korea, serta menjadikan Korado sebagai tujuan utama bagi para penggila makanan Korea. Misinya menggunakan kualitas dan pelayanan. 2. Berorientasi kepada kepuasan dalam pelayanan, tetap berusaha menyesuaikan diri dengan lidah konsumen lokal, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan, melakukan promosi ataupun pendekatan kepada target ataupun pasar. Yang ketiga, product description. Yang pertama ada jenis usaha. Jenis usaha Korado, Korean Street Food. Ini termasuk jenis usaha kuliner yang berbentuk mini usaha, bertemakan Korea dengan jumlah pegawai 5 orang. Dan yang kedua, ada prospek kerja. Di Bekasi, bidang usaha makanan khas Korea ini merupakan usaha yang belum ada pesaingnya. Perkembangan bisnis makanan sangat beraneka ragam, tetapi perkembangan bisnis makanan dengan fokus tteokbokki cukup dengan bahan dasar tok atau kue beras, rapoki mie ramen manis dan pedas Korea. Rapoki hampir sama dengan tteokbokki, kue beras dengan saus manis dan pedas, teri kering, rumput laut kering, telur, kue ikan, bawang hijau, serpihan cabai, pasta cabai, kue beras, gula, dan air. Variasi tteokbokki dengan tambahan mie instan yang disebut rapoki, ramyun mie instan. Maka dari itu, hidangan ini diberi nama rapoki. Rapoki adalah kombinasi dari dua makanan Korea yang enak, yaitu ramyun dan tteokbokki. Hal ini dikarenakan bisnis ini merupakan bisnis baru, belum ada usaha lain yang masuk di bidang ini. Jikalaupun ada bisnis yang serupa di Bekasi tetapi bukan dalam bentuk mini usaha dan cakupan harga yang dijual termasuk mahal. Dengan mengamati tren saat ini di kalangan masyarakat, khususnya anak muda, disenanginya segala hal berbau Korea ini diperkirakan akan terus berkembang dan belum akan redup dalam waktu-waktu dekat ini. Oleh karena itu, dengan melihat belum adanya usaha seperti ini di Bekasi, serta keyakinan sifat dasar manusia selalu penasaran dengan sesuatu yang unik dan baru, sehingga usaha ini dapat dikatakan memiliki prospek yang baik. Dan yang keempat, ada organisasi struktur. Yang pertama, promosi Muhammad Rizky Nur Rahman, Bendahara Hamidah Al-Komariah, Produksi Mutiara Sandra Clarissa, Gudang Gusti Nurani, dan Pelayanan Bayu Adi Rahmat. Bab 2. Tahapan dalam penyusunan bisnis modal kanvas yang menguatkannya sebagai sebuah proposal bisnis sederhana. 1. Menyusun kuesioner. Apa maksudnya dengan menyusun kuesioner atau daftar pertanyaan? Ini adalah tahapan pertama di mana pertanyaan-pertanyaan penting yang mengacu pada masing-masing pilar disusun. Tujuannya tentu mempermudah pengisian elemen-elemen BMC, sebab hanya perlu menjawab kuesioner yang telah dirangkai sebelumnya. 2. Penyusunan pilar berdasarkan kuesioner. Tahapan kedua dalam bisnis modal kanvas adalah mulai menyusun elemen-elemen dengan menjadikan kuesioner yang telah dibuat sebelumnya sebagai acuan. Tentu, jawaban dalam masing-masing pilar berbeda, tergantung pada bisnis yang digeluti. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, penyusunan elemen akan lebih mudah dan singkat jika sepenuhnya menjadikan kuesioner
sebagai pedoman. Adapun pilar-pilar yang dimaksud itu antara lain: 1. Segmentasi konsumen, 2. Proposisi nilai, 3. Jalur atau cabang, 4. Hubungan dengan pelanggan, 5. Aliran pendapatan, 6. Kegiatan kunci, 7. Sumber daya utama, 8. Mitra kunci, 9. Struktur pembiayaan. Untuk modal awal sebesar 2.300.000 sudah termasuk dalam sewa bangunan, alat-alat yang diperlukan, dan bahan utamanya yaitu topoki raboki. Dan untuk biaya tetapnya per bulan sebesar 700.000 untuk sewa bangunan sudah termasuk listrik dan air. Untuk target penjualan tapoki dan raboki per hari sebanyak 50 buah untuk ukuran kecil dan 50 buah untuk ukuran besar, dengan kisaran harga sebesar 17.000 untuk ukuran kecil dan 22.000 dengan ukuran besar. Jadi target pendapatan per hari sebanyak 1.950.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Adi Rahmat dari kelompok Entrepreneur ingin menjelaskan tentang kenapa kelompok kami memilih bisnis makanan Korean Street Food. Kami memilih Korean Street Food sebagai referensi bisnis karena terinspirasi dari influencer, khususnya food vlogger, dan menurut kami Korean Street Food memiliki daya tarik yang cukup besar untuk dijadikan referensi bisnis. Kami menyajikan makanan jajanan Korea atau yang bisa disebut dengan Korean Street Food kepada masyarakat luas, khususnya di daerah Bekasi dengan harga yang sangat terjangkau sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat luas, termasuk remaja-remaja. Serta penyajian yang dibuat bervariasi agar pembeli lebih tertarik dan membeli makanan tersebut. Dalam bisnis Korean Street Food, ini terdapat sedikit kendala di bagian membedakan jenis makanannya, karena makanan Korea sangat banyak jenisnya. Stoknya sedikit, penjualan tidak sesuai pemasaran yang kurang. Dan kami biasanya memasarkan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Harapan kami ke depannya adalah bisa menjual makanan Korea dengan harga terjangkau dan rasanya yang lebih enak lagi, dan adanya reseller untuk makanan yang kami jual ini dengan cara membuka stand atau berbentuk frozen food sehingga bisa disajikan di rumah sesuai dengan keinginan pembeli. Untuk saat ini yang paling kompetitor dalam menyediakan produk tersebut adalah e-commerce atau penjualan online yang memang sebelumnya sudah menjual Korean Street Food dalam bentuk frozen food. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.